Jadi orang tua artinya karena yang menikah ini masih anak-anak gitu kan ya, otomatis orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi pernikahan anaknya baik. Kalau kasusnya bisa puji tadi, karena dia sudah dewasa, dia yang harus memastikan kebutuhan istrinya, kan disitu dia nikah ya, kebutuhan istrinya terjamin gitu kan. Ya kalau tidak, ya berarti harus konsekuensi hukum, dia harus melepaskan itu. Ya kalau aku sih ya potong kompasnya langsung ke jalur hukum gitu. Artinya saya disampaikan Kak Seto tadi bahwa jelas melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, makanya paling tidak bagaimana Mbak Novita Sari. Hai, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat ya. Sehat. Saya juga sehat ini. Ya, ngomong-ngomong Mbak Novita Sari ini dari WCC kan ya Mbak ya? Untuk WCC itu apa sih Mbak? WCC itu jadi Women Crisis Center. Jadi kami ini salah satu lembaga di Jombang yang fokusnya adalah pada pelayanan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, ya, KDRT, kekerasan seksual dan sebagainya. Oh gitu. Jadi nih tepat sekali ya, berhubung kali ini Jessi mau ngulik-ngulik soal tentang pernikahan dini. Nih ada nih Mbak sebuah kasus ya, kasus yang dimana dulu pernah terjadi lagi nih di sini nih. Oke, ada keberulangan kasus. Iya, ada keberulangan. Jadi dulu tuh sempat dikabarkan, nggak dikabar ya, emang terjadi sih, nikah seorang Saipuji menikahi anak di bawah umur kan. Oke, benar. Nah itu tepatnya kalau nggak salah usianya 12 tahun. Nah ini tuh terjadi lagi loh Mbak. Tapi nih usianya lebih muda lagi. Lebih kecil tahun. lagi ya. Iya, lebih kecil loh Mbak. 7 tahun Mbak, ngerti apa sih ya kan? Nah, menurut Mbak selaku pemerhati perempuan itu gimana sih Mbak menangani kasus seperti ini? Jadi kalau ngomongin kasus yang tadi Jessi bilang itu ya, sebenarnya sudah ada dua pelanggaran hukum gitu ya. Yang pertama adalah kita ngomongin undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 16 2019 yang itu perubahan dari undang-undang nomor 1 1974 tentang perkawinan. Di undang-undang yang terbaru ini sudah jelas mengatur bahwa usianya seseorang untuk nikah itu sekurang-kurangnya 19 ya. Ini ya. Ini 7 tahun. Ini 7 tahun gitu ya. Jelas-jelas nggak boleh dong ya Mbak ya. Satu. Kemudian lagi masih ada lagi namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 gitu ya. Dari situ, nah kalau sekarang gini, nggak mungkin tiba-tiba anak 7 tahun itu datang pengen nikah gitu kan? Iya, nggak mungkin dong. Anak 7 tahun kan masih senangnya main gitu kan Mbak. Pasti ada unsur-unsur kejahatan gitu ya. Unsur-unsur yang mendesak gitu mungkin. Yang akhirnya membuat katakanlah ada satu kondisi yang membuat anak ini mau tidak mau dia harus mau menikah gitu kan. Iya. Bisa jadi makanya ini jelas kalau dari segi undang-undang sudah melanggar 2 undang-undang gitu kan. Nah sekarang ya tinggal bagaimana kalau memang ini dilaporin gitu ya, artinya sebenarnya akan sangat mudah untuk penyidik di kepolisian untuk menerapkan undang-undang karena sudah jelas pasal yang dilanggar apa. Nah kasus yang seperti ini kan termasuk pedofil ya. Ya. Itu kalau menurut Mbak Novita nih, kalau di nalar atau secara psikolog itu kayak gimana sih? Sebenarnya gini, kalau ngomongin sebenarnya kenapa di undang-undang perkawinan itu nyebutin angka 19 untuk usia menikah itu juga nggak tiba-tiba muncul angka gitu kan, tiba-tiba kayaknya pas nikah itu 19 aja deh, jangan 20 aja gitu enggak gitu kan. Tapi banyak kajian-kajian sebelumnya. Nah salah satunya paling tidak ketika usia 19 paling tidak ini anak-anak itu sudah dianggap sudah bisa merasakan sudah pendidikan tingkat setara SMA-nya sudah selesai. Harapannya itu gitu. Nah artinya
kenapa sih ketika anak-anak sudah menyelesaikan pendidikan di setara SMA-nya, paling tidak dia sudah ngerti lah bagaimana kebutuhan biologis itu seperti apa, itu kan. Kemudian paling tidak sudah ngerti terkait hal-hal yang seperti itu kah? Atau gimana? Ya otomatis secara seksualitasnya tahu. Kemudian tapi kalau kemudian yang paling penting adalah bagaimana pola pikirnya gitu lah. Apakah kalau anak orang yang nikah usia 19 tahun aja belum bisa dipastiin kalau dia ini bisa memahami bagaimana sih konsep sebuah pernikahan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar ngomongin sakinah mawaddah warahmah, tapi konsepnya itu apa gitu kan. Nah itu yang harus dipahami. Nah sekarang logikanya anak 7 tahun atau malah yang sebelumnya yang 12 tahun aja belum ngerti gitu kan. Nah makanya dari sisi psikologis otomatis aku sih meyakini bahwa anak ini satu jelas pasti tertekan gitu kan. Entah backgroundnya apa toh, sebenarnya kan tidak dijelaskan juga apakah anak ini misalnya dari background keluarga yang seperti apa, ada keterkaitan apa antara orang tuanya si anak dengan si Puji, kenapa kok tiba-tiba kamu misalnya siapa tahu jamaahnya atau apa gitu kan nggak tahu ya. Iya emang benar. Apalagi kita di Indonesia ini yang menjunjung tinggi agama gitu kan. Kalau yang ngomong ini adalah misalnya kalau di Islam kebetulan misalnya sosoknya yai, gus, ustaz, kemudian ada pendeta di non muslimnya gitu kan, ketika mereka yang ngomong, nah kita jamaah nih pasti iya aja gitu kan. Kebanyakan gitu emang. Artinya anak ini tertekan gitu kan, anak ini mungkin orang tuanya yang diraskin dulu gitu ya. Dipengaruhin dulu. Kemudian komporin dijaji-jaji apa kan gitu. Nah, kemudian disampaikan ke anaknya gitu kan. Anak yang sudah di usia segitu sudah mulai diajarin bagaimana berbakti sama orang tua, ya udah ditelan mentah-mentah aja gitu kan. Bisa jadi dia nganggap ini baktiku ke orang tua tanpa dia tahu sebenarnya ini nanti itu dampaknya ke aku kayak gimana sih gitu kan. Anak segitu kayaknya juga belum ngalamin head juga kan. belum banget mbak itu. Artinya banyak lah sebenarnya kalau ngomongin yang menyerang psikologis si anaknya, dampaknya banyak gitu loh. Belum lagi akses pendidikannya gitu kan. Akhirnya kan 4 hak anak itu hak tumbuh kembang, kemudian hidup, partisipasi, kemudian menyampaikan pendapatnya, itu kan akhirnya tidak bisa, pendidikan termasuknya tidak bisa tercapai gitu loh. Selama ini itu ya banyak misalnya katakan nggak masalah kok nanti setelah nikah tetap bisa sekolah gitu kan. Ya tapi di logika aja gitu kan. Umurnya masih berapa gitu ya Bu? Artinya kan banyak lahnya, paling aku melihatnya sih ya yang paling mungkin adalah dia tertekan gitu. Ya nggak kemungkinan juga akhirnya muncullah kasus-kasus bunuh diri dan semuanya gitu kan. Benar juga ya. Nah di sini Jessi mau lihat artikelnya yang Sotaduga News, bisa lihat di samping atau di bawah atau di mana gitu. Ntar ya dibaca ya, dibacain sama Jessi nih. Sotaduga News ini artikelnya tentang Syekh Puji. Dalam pernyataan tertulis Wahyu Dwi Prasetyanto, salah satu keluarga dari Syekh Puji, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap apa yang dilakukan oleh Syekh Puji tersebut. Dikatakan Wahyu dalam pernyataan tertulisnya, sebagai keluarga besar dan mewakili keluarga Syekh Puji, tidak setuju atas perbuatan asusila terlapor dengan menikahi atau memangku, mencium dan berkata, kowe saiki wis dadi bojoku, dalam bahasa Indonesia, kamu sekarang sudah jadi istriku, kepada inisial D yang berusia 7 tahun, mempelai wanita. Anak yang di bawah umur saat pernikahan terjadi masih berusia 7 tahun, maka dari itu dirinya dengan beberapa saksi kemudian melaporkan Syekh Puji di Polda Jawa Tengah. Demikian Wahyu Dwi Prasetyo dalam pernyataan tertulisnya. Nah itu Mbak, salah satu artikel yang menerbitkan, yang memposting tentang Syekh Puji dengan Syekh Puji enggak deh. Tentang ya pelaku itulah yang menikah di bawah umur. Nah di sini Kak, sampai Kak Seto juga ini angkat bicara loh Mbak, masalah ini
Nah ini sama ya artikelnya di Sota Duga News, bisa dilihat di samping-samping sini, situ boleh dilihat di mana aja. ditayangin guys. Nah ini Seto Mulyadi, pemerhati anak Indonesia, ketika diminta komentarnya melalui telepon selulernya, dikembalikan saja ke UU Perlindungan Anak. Semestinya itu tidak boleh dilakukan, apalagi anak itu masih berusia 7 tahun. Saya minta kepada penegak hukum agar bertindak tegas supaya tidak menjadi contoh buruk di tempat lain, supaya masyarakat sadar jangan dengan kekuatan uang lalu semua itu dihalalkan. Tegasnya ya. Lebih lanjut, Seto menghimbau orang tua juga harus melindungi anak, harus memberikan hak anak untuk menentukan hidupnya. Tambah Seto, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga proaktif untuk memberikan perlindungan kepada anak Indonesia agar tidak terjadi lagi pernikahan dini seperti itu tadi ya. Seperti Syekh Puji. Oh iya Mbak, dari sisi kesehatan gimana sih Mbak untuk kasus ini? Jadi dari sisi kesehatan jelas gini, organ-organ reproduksi orang gini, tahapan perkembangan manusia gitu ya, ketika usia remaja, usia anak, usia remaja itu baru mulai terbentuk dan baru mulai berfungsi gitu. Karena di usia remaja aja ini kalau misalnya perilaku seks bebas atau misalnya sampai terjadi kekerasan dalam pacaran berujung kehamilan yang tidak diinginkan, ini bahayanya besar gitu kan. Resiko kematian kalau misalnya dia hamil gitu kan, kemudian pendarahan, kemudian sampai kematian. Nah, coba bayangin kalau ini anak usia 7 tahun gitu kan. Nggak habis pikir aku nggak habis pikir ya. Nggak usah dipikirin jangan dipikirin juga gitu ya. Jangan lo ya, awas kalau dipikirin. Nah, ini artinya gini, sebenarnya sudah anak ini secara psikis dia akhirnya, secara fisik dia ya otomatis gini, dia yang belum ngerti sama sekali organ-organ reproduksinya gitu ya, kemudian tiba-tiba ketika ada benda asing penis masuk ke vaginanya gitu kan. Ini aku jadi ingat, jadi beberapa kapan itu aku sempat dampingin anak usia 4 apa 5 tahun ya, aku lupa. Jadi waktu itu sampai dia ini di vaginanya pendarahan. Nah artinya gini, bahwa secara kesehatan juga kayaknya teman-teman juga sering baca lah ya, tahu bagaimana resikonya ketika organ reproduksi kita ini belum siap gitu kan, tapi dipaksa gitu kan. Orang yang disiapin aja belum siap, boleh jadi dipaksa. Ingat guys, paksaan itu berujung apa Mbak? Makanya ketika ada kekerasan di sini, nah ini nggak hanya apalagi gini, yang harus kita pahami bahwa negara kita itu yang masih mengagungkan yang namanya keperawanan gitu kan. Sekarang coba logikanya kalau itu anak usia 7 tahun gitu kan, kemudian ya nggak mungkin kalau nggak ada hubungan seksual juga nggak mungkin gitu, pasti udah hidup pasti gitu kan. Kemudian misalnya ketika kasus ini diperkarakan, kemudian sampai berapa tahun silam misalnya 13 atau 15 tahun yang akan datang, ketika dia usia 22 ya, berarti 22 tahun, kemudian misal dia menemukan pasangan yang baru kan, suaminya yang baru. Nah kemudian banyak orang yang akan memberikan stigma negatif otomatis ke anak ini, padahal dia nggak ngerti apa-apa gitu. Nah artinya sudah dianggap nggak perawan lah gitu kan. Nah ini kita juga harus bullying guys. Nah itu kemudian lagi kalau misalnya sampai ini anak ini ya 7 tahun belum head ya, jadi artinya belum. Nah kan gini, kalau misalnya sampai dia usia 10 tahun 12 tahun gitu, kemudian dia sampai hamil. Nah apakah rahimnya anak usia 12 tahun itu sudah kuat gitu kan? Kemudian resiko kematiannya dia ketika melahirkan, belum lagi kalau dia sudah akhirnya melahirkan gitu, misalnya pakai sesar gitu kan, pakai sesar akhirnya kemudian lagi dengan emosionalnya anak segitu harus ngerawat bayi gitu kan, akhirnya dampaknya panjang gitu loh. Makanya apa ya, kalau ngomongin entah ini terkait kasusnya Syekh Puji atau siapapun nih, namanya pernikahan anak itu ya jangan gitu loh.
Artinya kan kita sama aja mencederai undang-undang yang sudah ada. Undang-undang itu dibikin ya buat kita patuhin gitu. Kalau udah ada undang-undang kita langgar ya ngapain yang dibuat gitu kan. Susah ngabisin anggaran negara gitu. Gitu. Kemudian ini deh, yang paling sering itu titip nasihat boleh? Titip apa ya? Titip pesan aja deh. Boleh mbak. Jadi gini, titip pesan, saran, terserah. Titip apapun, titip jajan, titip temenan, boleh. boleh titip jajan. Boleh. Tapi gini, selama ini di negara kita itu ketika misalnya ini terlepas dari kasusnya Chef Puji ya, tapi masih ngomongin koridor pernikahan anak. Jadi ketika misalnya ada misalnya yang ceweknya usia katakanlah 15 gitu kan, yang cowoknya ya masih usia anak SMA. Ketika misalnya pacaran sampai terjadi kehamilan tidak diinginkan, kira-kira kalau aku berikan dua pilihan gitu ya. Jadi yang pertama, orang tuanya si anak perempuan ini menempuh jalur hukum, kemudian tiga deh, menempuh jalur hukum. Kemudian yang satu lagi membiarkan anak ini, tapi nanti ketika bayinya lahir diserahin ke panti. Atau yang ketiga menikahkan. Kira-kira dari tiga ini yang paling banyak dipilih masyarakat yang mana? Kalau menurut aku sih dinikahin ya mbak. Nah, sebenarnya gini, ketika pola pikir masyarakat kita masih seperti ini ya artinya ya jangan berharap generasi ke depan kita ini semakin bagus meskipun brandnya milenial, Gen Z dan seterusnya. Ya jangan berharap nama ini bagus tapi tidak berbanding lurus dengan pola pikirnya anak-anak. Sekarang gini, orang itu ketika misalnya anak-anak kalau orang Jawa bilang itu kan anak ngerawat anak gitu kan, anak ngerawat anak gitu kan. Logikanya orang dia ngerawat diri sendiri aja lo belum bisa gitu kan, terus harus netein, harus ganti popok gitu kan. Iya loh mbak. Gitu kan. Nah artinya gini sebenarnya ketika misalnya yang dipilih adalah menikahkan, yang jelas harus dilalui adalah jangan potong kompas, biarkan resmi secara agama dan negara. Nggak segampang itu gitu loh, mau di-branded lagi di agama masih panjang lagi urusannya gitu kan. Artinya yang harus dipahamkan oleh masyarakat adalah bagaimana kalau selaku orang tua, paling tidak orang tua sudah mulai terbuka dengan pendidikan seks untuk anak gitu ya. Jadi jangan, sekarang aku yakin lah anak-anak sekarang itu kalau misalnya ada yang tanya vagina itu apa, penis itu apa, ya kita ini lebih dewasa ini yang jelasin. Logikanya kalau orang tuanya yang jelasin itu akan lebih mudah dan secara dampak lebih sedikit daripada ketika misalnya anaknya tanya ke orang lain. Siapa yang jamin kalau di sekitar kita itu orangnya baik semua gitu kan. Orang beda-beda guys gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau yang ditanyain sama anaknya tadi baik gitu kan. Kalau enggak gitu kan, jangan-jangan tadi cuma dipangku, dicium udah bilang kamu istri aku tuh kan. Aduh. Nah artinya orang tua juga sudah harus mulai belajar bahwa ini memang kebutuhan. Jadi bukan karena ini hal yang tabu, tidak, tapi ini menjadi kebutuhan yang harus disampaikan. Kemudian lagi di tataran teman-teman remaja gitu ya, yang biasanya kalau biasanya aku pas ketemu sama teman-teman di sekolah gitu ya, waktu pansun sebaik itu gini, mesti punya pacar tuh boleh apa enggak sih mbak? Ya boleh gitu kan, boleh gitu loh, selama kamu tahu bahwa kebermanfaatanmu menjalin hubungan dengan laki-laki itu banyak manfaatnya gitu kan. Ketika sedikit manfaatnya gitu ya dari dulu gitu. Artinya sebenarnya aku tidak mau silakan kok mau pacaran boleh, tapi paling tidak kamu juga harus tahu batasan mana yang boleh kamu boleh dipegang oleh orang lain dan tidak. Ya. Nah ini yang sekarang tuh lagi gencar di teman-teman di PAUD juga sudah mulai dikasih tahu bagaimana sentuhan yang boleh dan tidak. Itu kan ini sebenarnya langkah preventifnya. Ya jangka panjangnya biar paling tidak ada kasus kayak tadi bahwa ketika sampai hamil pasti solusinya akan menikah. Kalau memang menikah ini menjadi pilihan yang terakhir ya paling tidak prosedurnya harus jelas. Ketika di pengadilan agama itu nanti orang tua kedua belah pihak itu akan semacam ada konseling pranikah, konseling pranikah. Jadi orang tua artinya karena yang menikah ini masih anak-anak gitu kan ya, otomatis orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi pernikahan anaknya baik. Kalau kasusnya di Chef Puji tadi, karena dia sudah dewasa, dia yang harus memastikan kebutuhan istrinya kan disitu dan nikah ya, kebutuhan istrinya terjamin, gitu kan. Ya kalau tidak, ya berarti harus konsekuensi hukum. Dia harus melepaskan itu
ya kalau aku sih ya potong kompasnya langsung ke jalur hukum gitu. Artinya saya disampaikan Kak Seto tadi bahwa secara jelas melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, makanya paling tidak bagaimana kita sesama simpelnya itu manusia memanusiakan manusia gitu kan. Artinya ya terus, dari aku, Jessie, juga teman-teman yang lain paling tidak itu tahu bagaimana memperlakukan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jangan misalnya kalau misalnya aku cubit Jessie diam aja, itu bukan berarti Jessie mau kan aku cubit ya sama gitu kan. Apalagi ini yang perbuatannya sampai merugikan secara fisik, secara psikis, secara seksualitas, sampai ke ekonomi. Itu kan hal-hal yang harus dipikir ulang. Makanya paling tidak sekarang ya semua harus menjaga diri dan menjaga sekitar kita. Itu sih bedanya itu jadi. Nah kemudian nih Kak, ada lagi nggak Kakak yang mau disampaikan atau tambahan-tambahan apa gitu untuk kasus ini? Ya sebenarnya gini, itu tadi kan yang dibacain Jessie kan tadi itu salah tadi itu keluarga yang menyampaikan. Iya. Aneh gini, keluarga. Sebenarnya kalau misalnya ini itu kalau memang itu pernikahan resmi, harusnya jadi gini. Ini sih aku mau kasih info aja ya. Jadi jangankan yang di sana, di Jombang sendiri bulan Maret aja. Jadi Maret tuh berapa sih? 31 ya. 31 hari aja di bulan Maret itu Pengadilan Agama Jombang itu ada 19 dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini diberikan ketika usia perkawinan, usianya orang yang menikah itu di bawah anak. Di bawah anak. Jadi kalau ngomongin usia anak itu berapa? Usia anak itu kalau pedoman kita adalah Undang-Undang Perlindungan Anak 35/2014 itu batasnya 18 tahun. Jadi artinya misalnya hari ini misalnya Jessie nih 17 tahun lebih 364 hari gitu ya, misal gitu ya. Seperti Gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah, berarti kan ini masih kurang 1 hari. Iya, kan, Ini masih usianya masih anak loh. Tapi ketika besoknya 18 tahun lebih sehari, hitungannya udah dewasa. Lebih sejam pun itu udah dewasa ya? Dewasa. Jadi kita biar ngomongnya koridornya jelas gitu ya. Iya. Nah, artinya sama. Tadi itu di Pengadilan Agama aja jelas. Ya, Pengadilan Agama Jombang itu periode Maret itu sudah menerbitkan 19 dispensasi kawin. Artinya kita tahu bahwa sekarang pun Jombang ini pernikahan anak gitu ya. Kalau dini itu, gimana? Aku lebih suka pernikahan anak gitu ya. Artinya usia-usia yang pada anak. Nah, ini tuh banyak. Nah, artinya sebenarnya apakah memang selama ini itu kalau di konsepnya sampai akhirnya terbit dispensasi itu sebenarnya prosesnya panjang. Artinya ada semacam konseling. Jadi antara misalnya yang ceweknya karena dia posisinya ini apalagi usia 7 tahun dia. Yang jelas kalau aku melihatnya di pengadilan pun tidak akan meloloskan usia ini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang aku coba lihat adalah sebenarnya apakah ini pernikahan ini terdaftar di negara gitu loh. Jangan pernikahan agama doang gitu kan. Ya bisa jadi ya Mbak ya. Gitu kan? Artinya gini, akhirnya beban karena anak ini tadi sudah menjadi korban, itu bertambah lagi ketika misalnya usia pernikahannya itu hanya pernikahan di mata agama. Otomatis kalau misalnya dilaporkan posisi ini bisa aja dipakai undang perlindungan anak, tapi sebenarnya ada satu hal yang aku khawatir adalah sebenarnya siapa sih yang membuka peluang nggak mungkin anak itu tiba-tiba datang minta nikah gitu kan. Artinya ada satu hal yang sebenarnya yang mendorong gitu. Makanya ini yang harus didalamin sama penyidik kalau memang ini dilaporkan di kepolisian gitu. Artinya untuk melihat agar tidak terjadi kembali gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin keberulangan kasus, nah ini sekarang di usia 7 tahun itu apakah saya juga menyampaikan hasil biologisnya gitu ya. Itu juga. Nah artinya gini, makanya kalau di kasus yang sebelumnya ini udah berapa sih, 2012 ya? Udah lama soalnya. 2012. Nah artinya sebenarnya itu kita harus melihat posisi hukum negara kita saat ini itu seperti apa. Karena ya jangankan yang di sana, di Jombang sendiri itu kasus itu, jadi aku pernah mendampingin satu kasus itu yang dengan
pelaku yang sama, korbannya 27. Hah? Gitu ya. Jadi Ya. artinya kan Kaget loh, 27 loh. gitu kan. Artinya kan jadi sebenarnya itu kita harus bikin mekanisme, bikin undang-undang yang seperti apa gitu ya. Ya selama ini sih aku meyakini bahwa undang-undang kita itu udah bagus, tapi sarananya yang bagaimana? Artinya sarana ini tidak hanya ngomongin perangkatnya, tapi juga petugas-petugasnya gitu kan. Bagaimana aparat penegak hukum, apakah memang sudah sesuai dengan undang yang berlaku. Kembalikan lagi ke kasusnya Syekh Puji ini, artinya kan berarti Syekh Puji ini ngerasa tidak punya, nggak takut, nggak jerah gitu loh, nggak jerah sama Nggak ada nggak jerah sama hukuman yang sudah diterima di kemarin. Nah, saya sudah menjadi catatan gitu. Kalau misalnya diproses secara hukum, aku sih melihatnya satu akan lebih kuat lagi. Dia sudah pernah melakukan kejahatan yang sama. Artinya sebenarnya kalau dorongan masyarakat di sekitarnya korban tadi ya, dia harus agak aktif mendorong ke kepolisian, dan kepolisian bisa menggunakan pasal yang langsung menggunakan hukuman maksimal gitu. Kenapa? Karena ini sudah kasus keberulangan. Iya, kebetulan sih ya Mbak ya. Ya ampun, 7 tahun loh Mbak ini Mbak. Ini yang besar-besar aja belum pada nikah. Gitu ya. Iya. Jadi itu tadi ya teman-teman, pesan-pesannya buat kalian semua, buat teman-teman semua, sahabat Alanku, terus orang tua nih, dengerin ya. Itu tadi pesan-pesannya yang disampaikan Mbak Novi. Semoga nih ya bermanfaat untuk kalian semua. Oke Mbak Novi, terima kasih telah hadir di studio. Enggak sih, tempatnya di kamar aku sendiri sih. Terima kasih ya Mbak Novi telah hadir di sini ya Mbak Novi ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga guys. See you.